Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum Alasfiani dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B dengan NIM 2002 0111 0065 akan menjelaskan tentang epistemologi barat. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu epistemologi. Secara definisi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yakni episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti pengetahuan atau informasi. Bisa dikatakan bahwa epistemologi adalah teori tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang pengetahuan. Sebutan ini kemudian menjadi populer di Barat sebagai istilah untuk menyebut teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pengetahuan yang bisa diperoleh oleh manusia. Selanjutnya, epistemologi Barat. Fondasi tempat berdirinya epistemologi Barat adalah pemikiran filosofis Cartesian atau René Descartes 1596 sampai 1650 Masehi dengan aliran rasionalismenya. Metode yang digunakan oleh Descartes adalah membangun epistemologi yang kemudian menjadi tonggak bagi epistemologi modern dengan dominasi rasionalisme atau menggunakan akal dengan alat, dan fundasionalisme atau kebenaran yang meyakinkan dan tidak bisa diragukan lagi. Selanjutnya, periodisasi epistemologi Barat bisa dibagi 5. Yang pertama, periode filsafat kuno. Pada periode ini pembahasan serius mengenai epistemologi atau teori pengetahuan baru dimulai sejak zaman Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi yang termuat dalam bukunya Meno dan Republik. Menurutnya, apa yang kita anggap sebagai mengetahui sesuatu sebenarnya adalah proses mengingat kembali oleh jiwa manusia. Yang kedua, periode filsafat Helenis. Periode ini meliputi 3 aliran besar filsafat, yaitu Epikurianisme, Stoikisme, dan Skeptisisme. Salah satu pandangan aliran Epikurianisme yang sangat terkenal ini adalah doktrin mengenai persepsi. Doktrin tersebut menyatakan bahwa semua persepsi manusia dianggap benar, maka hasil pemahaman dari persepsi yang dilakukannya akan dapat mengantarkannya untuk mencapai pengetahuan. Yang ketiga, periode filsafat abad pertengahan. Pembahasan mengenai epistemologi pada abad pertengahan berpusat pada pemikiran 2 orang filsuf, yaitu Thomas Aquinas dan William of Ockham. Pengetahuan sejati menurut Thomas Aquinas disebut dengan scientia, terikat dan tidak bisa oleh proposi-proposi yang dibuktikan dengan silogisme demonstratif, di mana premis-premis dari silogisme tersebut telah diketahui dengan sendirinya. Yang keempat, periode filsafat modern. Pada periode ini, pembahasan mengenai epistemologi dimulai dengan munculnya filsafat rasionalisme Descartes. Ia menggunakan metode keraguan yang menganggap bahwa proposisi apapun adalah salah atau layak dipertanyakan kebenarannya. Yang terakhir, periode filsafat kontemporer. Pada periode ini dimulai sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Fokus dari epistemologi pada periode ini lebih banyak berupa kritik-kritik terhadap tradisi epistemologi pada periode sebelumnya, terutama epistemologi tradisional Cartesian. Aliran-aliran dalam epistemologi Barat. Kristalisasi dari perjalanan sejarah epistemologi Barat kemudian menghasilkan 4 aliran epistemologi yang cukup dominan. Di antaranya, 1. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua, empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria yang berarti pengalaman. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Yang ketiga, kritisisme adalah aliran epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara kedua aliran tersebut. Kant tetap mengetahui bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu, ia kemudian menetapkan syarat-syarat dalam pencapaian kebenaran akal. Yang terakhir, keempat, intuisionisme. Dalam perkembangan selanjutnya, epistemologi Barat kemudian dilengkapi dengan munculnya aliran intuisionisme yang dipelopori oleh Henry Bergson.
Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung di samping pengalaman oleh panca indera. Kritik epistemologi barat. Beberapa hal kritis menyangkut epistemologi barat, diantaranya adalah karakteristik, kelemahan-kelemahan, dan dampak dari epistemologi barat. Setiap epistemologi memiliki ciri khas dan warnanya sendiri-sendiri. Di antaranya, 1. Akal dan panca indera sebagai sumber utama pengetahuan manusia. Ciri khas utama dari keilmuan barat adalah sumber ilmunya yang hanya terbatas pada akal dan panca indera. Jika dicermati, semua aliran pemikiran yang bergulat di alam pikiran barat, baik itu rasionalisme, empirisme, dan lain-lain. 2. Dikotomisasi. Pada hakikatnya merupakan upaya pembagian atas dua konsep yang saling bertentangan. 3. Antroposentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. 4. Penentangan atas dimensi spiritual. Masalah yang paling besar dalam ilmu kontemporer adalah sikap barat terhadap agama yang dicirikan oleh ketidakpercayaan terhadap agama. 5. Ketidakpastian tiada henti. Keraguan menjadi asas pencarian ilmu ini, maka manusia dalam filsafah barat tidak akan dapat mencapai kepastian. Ketidakpastian ini berlaku disebabkan oleh peminggiran sumber ilmu yang utama, yaitu wahyu, dan karena itu manusia tidak lagi dapat mengetahui perkara-perkara yang pasti. 6. Sekuralisasi. Sekuralisasi muncul sebagai dampak dari proses modernisasi yang terjadi pada masa pencerahan. Sedangkan sekularisme adalah pemusatan pikiran pada dunia materi lebih banyak daripada dunia spiritual. 7. Desakralisasi. Menurut analisis Syed Hussein Nasr, Descartes adalah orang yang sangat banyak memberikan andil terhadap desakralisasi ilmu di barat. 8. Empirisasi. Dalam pandangan epistemologi barat, ilmiah hanya berarti bisa dibuktikan oleh observasi dan pengalaman. Kelemahan-kelemahan fundamental dalam epistemologi barat. Kekeliruan dalam cara berpikir dan model epistemologi barat dapat disimpulkan kepada 5 hal menurut Alatos, yakni 1. Kepercayaan mutlak pada akal rasional sebagai panduan dalam kehidupan. 2. Pandangan dualistik terhadap realitas dan kebenaran. 3. Penerimaan aspek kedisinikian sehingga memunculkan worldview yang sekuler. 4. Penerimaan doktrin humanisme. 5. Menjadikan drama dan tragedi sebagai kenyataan yang sangat berpengaruh kepada hakikat dan eksistensi manusia. Dampak negatif dari epistemologi barat. Yang pertama, sekularisme dan liberalisme teologi. Sekularisasi mendorong orang untuk tidak menghormati alam dan kehidupan dunia dan menghilangkan hubungan simbolis ini. Hasilnya, hubungan harmonis manusia dan alam telah dihancurkan. Akibat dari penerimaan konsep sekularisme itu, salah satunya adalah hilangnya adab. Hilangnya adab berimplikasi pada hilangnya sikap adil dan timbulnya kebingungan intelektual, yaitu ketidakmampuan seseorang membedakan antara ilmu yang benar dari ilmu yang dirasuki oleh pandangan hidup barat. Dan yang kedua, meluasnya ateisme di berbagai disiplin keilmuan. Berkembangnya epistemologi barat yang rasional dan sekuler tanpa ikatan dengan hal-hal dan kepercayaan yang bersifat metafisik dan gaib telah membuahkan dan melahirkan ilmu pengetahuan yang anti pada keyakinan terhadap Tuhan atau ateis. Berbagai disiplin keilmuan seperti dalam teologi, filsafah, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lainnya tidak terlepas dari paham ateisme. Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.